Aku sempet kayak, ada aku shifting balik ke yang dulu aja deh. Mungkin mendingan aku kerja di pabrik atau apa gitu, sesuai dengan apa yang aku belajar, aku kuliah dulu kan. Karena dari orang tua juga udah kayak, gimana nih udah setahun, maksudnya lu nggak mau balik aja gitu loh. It's story time. Storyteller aku hari ini bersama seorang aktor yang dari pertama saya ketemu sampai hari ini tampangnya begitu aja. Sampai saya nggak tahu loh umur dia berapa sebenarnya. Dan selalu perannya masih anak SMA terus sih, hebat, hebat. Siapakah dia? Kenny Austin. Aku Halo. kaget loh pas kita ngobrolin umur kemarin. Karena perannya masih anak SMA guys, sampai hari ini. I thought Kak Sanja itu udah tahu umur aku berapa. Aku awalnya tahu, tapi kita nggak usah sebutin di sini ya, Ya, gitu alright, kan. nah. Pokoknya surprise yang penting stay cool, stay anak SMA. Mudah-mudahan sih bisa panjang jadi anak SMA ya. Kan kita ngobrol dari awal karir ya. Boleh dong. Pertama kan kamu masuk ke dunia entertain tuh kan di Elmen. Right. Ikut kompetisi Elmen. Right. Mhm. Gimana awalnya bisa masuk atau kepikiran untuk ikut kompetisi Elmen? Oke, sebenarnya kalau untuk ikutan kompetisi elemen itu bisa dibilang iseng sih. Oh, iseng Sebenarnya ya? iseng sih. Tapi Iseng-iseng kan berhadiah. dedikasi dan cara harus memaintain badan, bikin badan sekarang itu kan Yes. lumayan effort ya. Yes, benar. Dan effort yang nggak murah loh itu, Bener, gitu ya kan. iya iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya awal mulanya karena emang aku tuh pemain basket dulu pas SMA. Jadi kalau nggak olahraga tuh kayak rasanya badannya pasti kayak pengen gimana sih, kayak udah berat gitu. Iya, Kalau udah misalnya nggak terbiasa olahraga, olahraga. udah terbiasa olahraga. Setelah lulus SMA, otomatis kegiatan olahraga tuh berkurang. Jadi aku nyari olahraga apa nih yang bisa dilakuin tapi nggak terlalu physical gitu. Karena kalau misalkan main basket kan rentan cedera segala Iya. macam, which is sekarang juga dengkul aku bermasalah. Oke. That's why aku nyari oke deh nge-gym aja gitu. Pas di gym ada personal trainer yang deketin aku, dia bilang kayak waktu itu kan masih di Medan kan, Bang, kamu nggak pernah ikutan Elmen? Waktu itu aku masih nggak tahu Elmen itu apaan. Apaan? Nah, Itu waktu kamu masih SMA? waktu itu aku udah semester 1 kuliah. Oke. Jadi aku ditantang sama Si personal PT, trainer PT itu kemarin, PT itu dulu. Cobalah abang ikutan. Kalau abang nggak masuk final, potong nih kuping abang. Itu katanya. Aku penasaran dong. Iya. Akhirnya aku research. Ternyata tahun 2013 itu yang menang itu juga anak Medan juga. Oke. Namanya Alburn. Oke. Itu secara personal aku nggak kenal Alburn itu siapa. Akhirnya aku cari tahu, oh ternyata, Medan circle-nya kan kecil Sama, kan. Ya, ya. diputer di situ lah. Oh ternyata dia anak ini, teman aku juga segala macam. So I thought ya udahlah, just give it a try. Waktu itu aku hitung masih ada waktu sekitar 9 bulan untuk persiapan segala macam. Ya udah 9 bulan itu benar-benar aku fokus. Latihannya benar-benar rutin banget, seminggu 5 kali. Makannya juga nggak pakai gula, nggak pakai garam. Terus pokoknya dia ketat banget, cheat day aku cuma seminggu 1 kali. Dan jadilah badan yang fit dan lean. Makannya itu nggak pakai gula, nggak pakai garam. Yes. Selama 9 bulan. Tapi cheating day-nya seminggu sekali. Iya, oke. Wow, berat loh itu loh. Berat banget. Tapi emang hasilnya tuh berasa banget sih. Even sekarang aku juga berusaha untuk maintain makan. Aku bikin window makan kayak misalnya time window dari jam 11, terus terakhir aku makan jam 6 malam. Setelah itu aku nggak makan sama sekali. Emang sebenarnya untuk fat loss itu enak sih Kak, jujur. Tapi setelah jam 6 in case kamu lapar, what should you do? Nothing. No, Just drink aku water. nggak makan ya, water aja. Tunggu sampai Oke. besok pagi lagi. Oh, wow. Karena kan untuk Berat project ya, ini mau juga punya badan bagus Iya, of ya. course, ya. Berat Beauty ya. is pain sih. Ya. Beauty is pain, bener. Tapi dengan aku nggak makan garam sama gula, itu hasilnya tuh lebih bagus lagi. Kayak badan terasa lebih lean, kadar air dalam badan tuh kayak terasa lebih kebuang lebih banyak aja, lebih kering. Jadi ya emang sebenarnya nggak tahu ya, makanan zaman sekarang itu
pengawet kali ya yang bikin Mungkin gitu. emang agak bingung ya. Ha-ha. Nah, dari situ kamu kan waktu itu masih di Medan kan? Mm-mm. Waktu kamu kompetisi segala macam kamu ke Jakarta Yes. automatically. Yes. Terus kamu menang. Mm-mm. Nah, No, aku juga- harus korek yang itu deh. iya oke. Because waktu itu sebenarnya aku nggak menang, aku runner up. Oh runner Di up, tahun sorry. 2014, Oke. ha. Tapi udah bagus banget dengan segala usaha kamu kan pastinya. Yep, mm-mm. Terus kamu balik ke Medan atau stay di Jakarta? Waktu itu pas aku runner up, elemen aku sempat balik ke Medan karena waktu itu aku masih stuck di kuliah. Oke. Aku masih sempat stuck di skripsi. So aku pulang sebentar, kayak sekitar 6 bulan 7 bulan, akhirnya aku pindah lagi ke Jakarta karena ada tawaran manajemen. Oke. Manajemen Modeling. yang fokusnya di modeling. Oke. Nah, ini kan perbedaan yang lumayan kan dari kamu kuliah di Medan, kamu olahraga, membentuk badan, jadi elemen, terus suddenly modeling. Ya semuanya entertain sih, muter-muter di situ Well, juga yeah, gitu kan. ha. Dan dengan kamu yang nggak ada basic model pastinya, Iya. ya kan? Itu gimana tuh adaptasi ataupun kamu cara to brand yourself juga karena kan berat kan model itu kan bener-bener yang lebih ke apa ya, lebih ke diri sendiri dan lebih ke body language-nya Iya, ya iya, kan, benar, body benar. language-nya Iya, lah iya, mungkin. iya, Kalau untuk basic, bener-bener aku nggak punya basic modeling sama sekali. Cause waktu aku di Medan juga kuliahnya jurusannya teknik mesin. Oke, jauh sekali Jadi ya. ya bener-bener nggak ada hubungannya, bener-bener jauh banget. Ya istilahnya kiblatnya beda lah gitu. Tapi ya I don't know, kayak bahasa aja itu logatnya itu dulu aku ingat kan Kak? Iya, Pas tapi apa pertama yang kali membuat ketemu. kamu tertarik begitu kamu dapat tawaran ada satu manajemen modeling yang ngajakin kamu pindah ke Jakarta ikut model, which is kalau ngomongin background jauh ya. Iya, iya. Kamu teknik mesin, mungkin kamu pikirannya one day I want to become engineer? engineer, Pasti. pastinya kan ke situ gitu kan. Suddenly it's model gitu. Iya, kan. iya, iya. Apakah cuma iseng-iseng berhadiah? Iya, iya. Iya kan? Iseng-iseng berhadiah yang penting ya udah kita coba. Nothing tulus Iya, kasar iya. gitu kan. When Benar. I make it, I make it. When I don't make it, I go back to my engineer gitu Benar. kan. Aku lebih lihat ke peluang di depan aku sih. Iya. Because I thought mungkin ini worth to try gitu. Iya. Jadi aku coba. Tapi ya sebenarnya jujur aja modeling di Jakarta itu buat aku susah. Why? Because ya tinggi badan aku, you know, just standar lah sebenarnya untuk cowok-cowok Jakarta. Ya amannya kan 180 ke atas kan. Iya. Ya, jujur aja Min. Selama setahun di Jakarta, I don't know, I just feel like stuck gitu lah. Kepikiran nggak untuk, udah kayak gue mau pulang nih. Pernah. Gue mau go back to my engineering Iya, iya, life iya. gitu loh. Iya, iya. Aku sempet kayak, ada aku shifting balik ke yang dulu aja deh. Mungkin mendingan aku kerja di pabrik atau apa gitu, sesuai dengan apa yang aku belajar, aku kuliah dulu kan. Karena dari orang tua juga udah kayak, gimana nih udah setahun, maksudnya lu nggak mau balik aja gitu loh. Sempet. Ya, Sempet. Terus suddenly move lah menjadi seorang aktor. Iya, because of why? Because of Gak juga punya talent juga. Nah ini yang gue pengen tahu nih, engineer, modeling, acting, semuanya nggak ada background. Yes. Tapi how you do untuk mengembangkan bakat, terutama di acting? It's not easy sih sebenarnya. Aku juga dulu bukan orang yang suka banget tampil di depan kamera. So tampil di depan kamera tuh buat aku tuh nervous sih. Dan aku kan tertutup ya, anaknya juga introvert. Berusaha untuk bergaul aja sebenarnya. Kalau misalkan satu lokasi sama pemain yang lebih senior, sebenarnya lebih ke observasi sih. Pretty much otodidak lah. Dan aku juga sempat ikutan beberapa acting class. Tapi Iya. sebenarnya Semuanya lebih ke lebih lokasi ke, ya? ya lokasi. Ya, 70% itu belajar di lokasi, 30%-nya itu di acting class sih. Ya, dapat basicnya lah di acting Ya. class, how to make yourself lebih pede mungkin ya, itu True, ya. true, benar. Nah, kalau suruh memilih modeling, acting, which one at the moment? Of course acting lah. Acting ya, gitu kan. Udah berapa tahun menggeluti dunia acting kamu? Sekitar So dari 2014 ke 2015 itu aku masih di modeling. 2016 awal sampai sekarang. sampai sekarang. Yes. Kamu sempat main film juga di MD, ada beberapa film termasuk yang terakhir Devil on Top. Devil on Top, benar. Dari seberapa banyak peran yang pernah kamu mainkan, kamu lebih comfort kemana sih? Kalau di Devil kan agak sedikit antagonis ya, sedikit. Iya, iya. Bukan antagonis sih, lebih ke
ambisius yang bikin orang jadi kayak lu nyebelin deh. Ya, manipulatif juga kali ya gitu kan. Dan mungkin di FTV dan di beberapa sinetron yang kamu pernah mainkan juga lebih ke positif ya gitu kan. Yep. Dan benar-benar. Mana yang lebih gampang menurut Kenny to play the role? Actually kalau buat aku pribadi, aku udah pernah mencoba jadi antagonis, udah mencoba jadi protagonis. Sebenarnya kalau protagonis itu it's very comfort aja sih, comfort zone. Tapi kalau antagonis itu ruang untuk mengembangkan sebuah karakter tuh lebih gede aja. So kalau misalkan dibilang menantang, pasti lebih menantang yang jadi antagonis. Iya. Ya, that's what I think. Iya sih, benar. Cuman Karena emang setiap role punya ini masing-masing sih ya. Bener. Kayak aku nonton film juga, aku pasti yang aku lihat itu cara main si antagonisnya sih sebenarnya protagonisnya. Iya, benar sih. Karena mereka lebih kelihatan aja mungkin. Pernah nggak sih syuting dengan lawan main yang kamu rasa kamu nggak nyambung atau mungkin kamu merasa nggak srek? So far enggak, karena walaupun emang mungkin orangnya sedikit nyebelin, tapi aku berusaha untuk menyesuaikan diri untuk gimana sih caranya supaya ngedeketin dia. Aku lebih kayak gitu sih. Nah, how to build the chemistry between you and lawan main? Lebih baik ngobrol, nanya-nanya, mungkin kayak project sebelumnya main sama siapa, orangnya gimana gitu. Jadi kan kayak kita tuh kayak bisa narik kesimpulan, oh nih orang nih berarti cara deketinnya tuh begitu. Aku sih biasanya sih ngobrol sih sama lawan main. Oke. Peran apa sih yang kamu pengen dan kamu belum pernah mainin ke depan? Pembunuh berdarah dingin. Oke, which is a bit difficult in Indonesia, bukannya nggak mungkin. Yeah, I know. Tapi di sini topik-topik seperti itu agak masih susah. jarang ya. Agak susah walaupun kalau ngomong film sekarang mulai lari ke sana kan. Bener. Ada film-film yang lebih berani, ada film yang lebih sadis mungkin gitu kan. Tapi ada thriller yang gimana gitu kan. Actually aku ada satu sih sebenarnya yang di pikiran aku kayak bisa nggak ya suatu hari gua main film ini. It's actually musical. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Ya, tapi kan di Indonesia juga, segmented lah untuk yang begitu kan, musical. Di sini ya itu lagi balik lagi ke budaya mungkin ya. I know. Karena kalau kita ngomongin India, musical becomes number one yes, lah ya. Kalau kita ngomong Amerika sekarang lagi banyak juga lari ke sana ya. Jadi aku pikir nggak ada yang nggak mungkin one day ke Indonesia pun juga akan maju ke sana karena kita mempunyai banyak talent. Sebenarnya Indonesia tuh kaya banget akan talent yang bisa melakukan apa aja. Setuju. Ngomongin orang Indonesia nyanyi itu bagus sekali loh. Maksudnya banyak sekali yang bisa nyanyi. Ngomongin nyanyi nih, tertarik nyanyi nggak sih kamu? Sekarang mungkin belum kali ya. Tapi ada kepedean nggak untuk merembah musik, untuk nyanyi? Kalau kepedean mungkin aku belum nemuin kepedean itu karena I think nyanyi aku kurang banget sih. Actually aku lebih prefer dance daripada nyanyi. Oke. You have a me. Aku juga prefer dance. Iya. Kita harus bikin TikTok dong one day. Kita sama Yusuf ntar bikin TikTok. Oke, why not? Ya kan? Ngomongin nyanyi, ngomongin acting, ngomongin tampangnya Kenny nih, pasti semua orang penasaran ya. Dari dulu begini aja, rahasianya apa sih Ken? Apa ya? Actually nggak ada rahasia sih. Mungkin. Apakah ada pola makan khusus yang kamu hindari? Ya olahraga udah pasti membuat orang awet muda. That's for sure gitu loh. Yeah. Apa yang kamu lakukan untuk merawat diri kamu sih biasanya? Nothing much sih sebenarnya. Mungkin tidurnya 7 jam sehari sih. Dan aku juga anaknya jarang begadang. Dan begadangnya tuh kalau aku syuting biasanya. Ya so kalau syuting kan depends on the timing. Iya. Jadi kalau nggak syuting ya aku berusaha untuk tidur cukup aja. That's it. Terus juga I don't smoke. Oh itu bagus sih. Minum jarang, mungkin minum juga jarang. Minum kan? occasion lah. Karena ya makanya kan sekarang juga kondisi begini kita juga everything is more in lebih the di rumah. Way. Ya, I know. Seharian di rumah, mau minum di mana ya kan? Iya. Sekali-sekali doang, which is good sih. Ada plus poinnya juga kita hidup lebih sehat sih sekarang, lebih memikirkan diri kita kan. Benar. Ngomongin kriteria pacar cewek yang Kenny suka, gimana sih kan kriteria pacarnya Kenny? Aku tuh actually nggak muluk-muluk sih, dan aku tuh nggak pernah matokin aku harus punya pacar kayak begini. Tapi so far yang udah aku jalanin sih aku harus nemu yang nyambung kalau ngobrol, terus juga ngerti apa yang aku lakuin. Dan
ya bisa bareng aja sih pokoknya gitu sih. Nggak ada yang harus kadang orang bilang harus putih lah, harus tinggi lah, harus ini. No, I'm just lebih ke personality sih. Yang penting chemistry nyambung. Chemistry nyambung. Karena emang bener sih, every day we are together. Kalau kita ngomong nyambung capek juga nggak sih? That's why. Aduh capek deh kayaknya. And I've been there, aku udah ngerasain itu. Jadi dulu pokoknya aku maunya rambutnya panjang, maunya yang putih, maunya yang tinggi. Tapi kayak umur bertambah itu kayak itu semuanya kayak udahlah, bukan dari masalah lagi kok. Nah berarti nggak, ayo guys, lagi single atau enggak nih, saya nggak tahu nih, saya bertanya nih, lagi single atau lagi PDKT atau lagi punya someone, pada patah hati nih kayaknya nih. Well, it's complicated. Oke, ya udah kita jangan bahas kalau ngomong complicated, saya juga nggak mau denger yang complicated, pusing kepalanya ya. Kalau plan Kenny ke depan nih Ken, maksudnya ya kalau segi karir ya lagi berjalan ya, puji Tuhan gitu kan, maksudnya so far so good gitu kan. Apa sih planning kamu ke depan? Plan aku untuk hal karir atau? Ya, karir dan personal tentunya. Kalau karir ya tentunya aku ingin lebih aja sih. I mean, I don't see myself kayak karir aku udah bagus, tapi masih terus building it lah. Ya. Ya masih belajar sih sebenarnya. Masih banyak karakter-karakter yang pernah aku cobain, so pastinya aku pengen nyobain baik karakter sih. Yang baik. Kalau as personal, just good life, stable life. Nggak butuh yang terlalu glamour atau gimana. Just stable. I mean, aku simple kok orangnya, nggak ribet. Nggak ribet kok, sangat nggak ribet. Aku megang dia, aku seneng banget. He knows me. Gila. Nggak banyak AU, tapi yang penting lancar. Stable, ya, bahagia sama pasangan, ya, nggak ada problem. Arti bahagia buat Kenny? Bisa hidup stable tanpa harus mikirin besok gua makannya harus gimana ya. Itu kayak gitu. Just as simple as that. Iya sih, good banget. Thank you for today. You're welcome. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share hari ini Hello Story bersama Kenny Austin. Luar biasa. Thank you so much. Thank you.